Mari kita mulai akan kebaktian kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bagian nats pembimbing bagi kita pada saat ini dalam kebaktian persiapan perayaan perjamuan kudus pada saat ini terambil dari kitab Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. NKB nomor 3 bait 1. Bapak Mama, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita sekalian, bahwa pada hari Minggu pada tanggal 3 Juli tahun 2022 pada jam 2 siang dan pada jam 4 sore nanti, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang dalam hati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kita menyadari akan dosa dan kesalahan kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari Allah saja. Yang kedua, hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Yang ketiga, hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. PKJ nomor 43 bait 1.
penolakan dan penerimaan. Setiap orang yang merasa demikian dalam hatinya akan diterima Allah karena anugerahnya, serta diperkenankan untuk turut merayakan perjamuan dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan Allah agar jangan merayakan perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada setiap orang yang mencela firman Allah serta sakramen-sakramen, yang menyembah berhala dan patung-patung, yang memuja orang-orang yang telah meninggal, malaikat atau makhluk lain, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan rahasia, yang bersumpah palsu, yang menimbulkan perpecahan dan pendurhakaan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, yang membenci sesamanya manusia serta tidak mengenal Allah. Selama mereka semua itu masih tetap hidup di dalam dosa, mereka haruslah menahan dirinya dari persekutuan di dalam Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, semuanya ini diperhadapkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh menyadari akan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebab kita merayakan perjamuan kudus bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa pada kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh untuk melawan kelemahan iman serta keinginan-keinginan kita yang jahat, dan kita mau hidup menurut kehendak Allah, maka kita boleh mempunyai keyakinan bahwa dosa dan kelemahan yang masih ada pada kita tidak dapat menjadi rintangan, bahwa Allah berkenan menerima kita dalam anugerahnya. Nyanyian pop rohani, jadikan kami satu. Kita akan masuk dalam pembagian pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu maka kepada yang majelis yang bertugas saya persilahkan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada besok petang, kami anak-anak-Mu telah hadir di dalam Ka'bah-Mu. Kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus pada besok hari. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah kami, menyiapkan hati kami pribadi lepas pribadi, agar firman Tuhan yang kami akan baca dan mendengar lewat renungan firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi bagian kami
pada petang hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 11, ayat 25 hingga ayatnya yang ke-30, dengan perikop ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Salam, selamat mempersiapkan diri kita untuk besok mengikuti akan perjamuan kudus. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan kita dari kitab Matius 11 ayat 25 sampai 30, saya mengambil akan satu tema, yaitu kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Bapak Mama sekalian, berbicara tentang firman, bagaimana Yesus menjalankan akan misinya dalam dunia sebagai firman yang hidup. Sampai sekarang ini ada begitu banyak orang memperdebatkan tentang ketritunggalan itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Bapa berfirman, dan Roh Kudus itu yang menyertai akan manusia, sehingga manusia dapat mengetahui akan kehendak Allah. Dan kita harus memahami bahwa Kristus itu adalah bukan satu pribadi sendiri, tetapi dia adalah firman yang menjadi daging. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memaknai itu semua maka manusia perlu untuk memahami tentang bagaimana untuk jalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Maka manusia perlu memahami siapa itu Allah. Kita tidak bisa memahami Allah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Karena itu perikop yang mengatakan tentang ajakan juru selamat, Yesus sebagai sang juru selamat mengajak akan setiap orang yang percaya untuk ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, yang pertama yang perlu dilakukan itu ayat 25 bilang begini, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Bapak Mama sekalian, hidup itu tidak sederhana. Makanya Bapak Mama, tugas daripada gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan,
Dia punya tugas hanya satu, yaitu mengingatkan kepada manusia supaya manusia menyadari bahwa kehidupannya itu harus bergantung kepada Tuhan. Karena apa Bapak Mama? Bagi saya hidup itu tidak sederhana. Hidup itu rumit. Tetapi yang kita lakukan setiap hari itu sederhana. Bapak Mama bisa bayangkan bagaimana Allah merancang akan dunia ini, akan kehidupan ini dengan kemahakuasaan Allah sehingga kita terlihat indah. Coba Mama satu kali pasang ini apa? Pasang cermin, baru mulai lihat ketumpu muka di kaca. Kira-kira ganteng ko sonde atau cantik ko sonde. Kalau kita renungkan saja, bagian-bagian yang Allah bentuk dalam kehidupan diri kita itu sangat luar biasa. Bahkan kita bisa memuji Tuhan, karena sungguh Tuhan itu baik. Karena dia membentuk manusia itu dengan cinta kasih. Itu belum bicara tentang usus, belum bicara tentang otak, dia pun saraf, apa semua segala macam. Itu belum omong tentang itu. Makanya kalau saraf satu tersumbat saja, kotong susah sudah itu. Atau diperiksa di dokter, sampai sana dokter bilang, Bapak, minta maaf, Bapak pu usus yang ke-11 ada terganggu. Kan ada 12 toh, yang 11 ada terganggu. Yang berfungsi hanya 9. Itu saja kita sudah susah. Saya mencoba untuk merefleksikan itu, bagaimana saya bisa menggambarkan akan kasih Tuhan. Sedangkan yang Tuhan butuhkan tidak banyak. Dia hanya membutuhkan bilang begini. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Itu yang Tuhan butuhkan. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang saya terima. Oleh karena itu maka Yesus bilang begini, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maksud Yesus apa? Manusia harus belajar bersyukur. Karena kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu hanya karena kasih Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan, yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mau mengatakan kepada manusia, bahwa sesungguhnya Allah menerima manusia apa adanya. Walaupun dalam kehidupan manusia sering melakukan akan kesalahan. Tetapi Allah senantiasa memberikan hari-hari kita untuk kita bisa memperbaiki dan memperbaharui diri kita. Bapak Mama sekalian, satu hal yang saya renungkan. Kalau tidur malam, bangun pagi, saya bilang begini, terima kasih Tuhan. Karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk saya bisa berkarya dalam kehidupan saya. Dan saya masih bisa melaksanakan akan kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan saya. Dan saya juga masih bisa memperbaiki akan diri saya di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah ketika Ia memberikan kepada kita kehidupan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Allah hanya membutuhkan akan bagaimana manusia mengatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Dan lewat doa itu merupakan percakapan antara manusia dengan Allah. Bapak Mama sekalian, oleh karena itu maka di situ dibilang begini, Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam kasih-Nya. Tetapi dalam ayat selanjutnya dibilang begini, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Bapak Mama sekalian, orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan hanyalah orang yang mampu menyadari bahwa hidup ini bukan karena kekuatannya. Bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah milik Allah. Maka satu hal
yang Allah inginkan untuk kita persembahkan dalam kehidupan kita adalah waktu kita. Bapak Mama sekalian, waktu itu paling susah. Terkadang kita rasa coba 24 jam ini Tuhan rubah kok jadi 50 jam satu hari masih baik supaya waktu semakin banyak. 24 jam sepertinya kurang. Akan tetapi Allah juga menuntut manusia agar bagaimana manusia dapat mengatur akan setiap waktu dengan baik untuk mampu melihat akan karya-karya Allah yang Allah lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saya mau tanya Bapak Mama, selama 1 minggu kalau kita duduk pikir-pikir, berapa banyak kasih Allah yang kita terima? Terlalu banyak. Berapa banyak anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita? Terlalu banyak. Berapa banyak menit dan waktu di mana Allah menunjukkan akan kasihnya, Allah memulihkan kita, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita. Saya tanya Bapak Mama, antara Tuhan Allah dan manusia siapa lebih sibuk? Siapa lebih sibuk? Tuhan Allah dan manusia siapa lebih sibuk? Karena yang kau minta banyak kau sedikit. Bayangkan mau jalan pergi kantor saja, Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati kami, jaga keluarga kami, lindungi keluarga kami, itu sudah. Tuhan berkati motor yang kami pakai, berkati oto yang kami pakai, itu sudah 3. Oto juga kotong berdoa kasih. Tambah apa lagi? Tuhan lindungi anak-anak kami, berkati anak-anak kami, berkati yang kami makan dan yang kami minum, berkati pikiran kami, berkati perkataan kami. Ada begitu banyak berkat yang kita terima, dan hari ini kita duduk di sini sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dengan apa kita bisa membalas akan setiap kasih Tuhan? Tidak ada. Karena itu Bapak Mama, dengan kita semua duduk dan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus, itu sebagai tanda ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan sebagai tanda bahwa kita mau kembali mengingat bahwa kita telah dimeteraikan oleh Allah menjadi milik dan kepunyaan Allah. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu ayat 26 dia bilang begini, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ungkapan syukur itu dan percakapan dengan Allah itu yang Allah kehendaki. Dengan mengucap syukur, maka manusia senantiasa berterima kasih kepada Allah. Karena Roh Kudus senantiasa telah diberikan oleh Allah dan senantiasa menguasai kehidupan manusia. Beribadah, berdoa, memuji Tuhan, ada dalam persekutuan, selalu tekun dalam perenungan firman Tuhan. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan mengatakannya. Dalam Kristus Yesus, Yesus adalah firman yang hidup. Allah berbicara lewat firman, dan firman itu menjadi dasar bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan bagian pada ayat 28, marilah kepadaku kamu yang berbeban berat. Bapak Mama sekalian, hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan godaan. Tidak ada orang bilang begini, ini hari tenang, ini hari pasti beta kuat. Tidak. Setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita rohnya yang kudus, agar kita mampu hidup dalam kekuatan. Oleh karena itu maka beban itu selalu ada dalam kehidupan kita. Beban itu siapa yang buat? Beban itu manusia yang buat.
Kesulitan itu siapa yang buat? Kesulitan juga itu manusia yang buat. Itu akibat daripada ketidaktaatan manusia kepada apa yang Allah firmankan. Manusia membuat sehingga dirinya menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya, Tuhan bilang begini, mari kepadaku engkau yang berbeban berat. Dia punya jalan hanya satu. Ada kejujuran, ada ketaatan, ada ketulusan, ada kerendahan hati. Itu adalah kunci daripada semuanya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu dalam ayat 29, mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang anak-anak raja, anak-anak yang diberikan kuasa untuk melakukan akan hal-hal yang baik. Ada itu lagu sekolah minggu bilang begini, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita bukan anak pembantu. Kita bukan anak iblis. Kita bukan anak yang pilih di mana, bukan. Kita adalah anak raja. Oleh karena itu maka kita diberikan kewenangan untuk melakukan akan kehendak-kehendak raja. Karena itulah yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, ayat 29 menekankan kepada kita, maka kita perlu untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi orang percaya tidaklah mudah. Tetapi jangan khawatir, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Belajar daripada Yesus. Dalam dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Semua masalah ada masa dan ada waktu. Bapak Mama sekalian, saya satu kali kalau kita beli barang di toko, ada di masa expired. Masalah dalam kita punya hidup juga ada di pembatas waktu. Oleh karena itu maka sebagai orang-orang percaya kita perlu untuk belajar daripada Yesus. Masalah ini bisa selesai kalau semuanya diserahkan dalam tangan Tuhan dan manusia belajar untuk taat kepada kehendak Allah. Allah telah melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama sekalian, perjamuan kudus selalu menggambarkan komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kenapa dikatakan perjamuan kudus? Dalam perjamuan itu ada kebersamaan kita, dan dalam perjamuan itu ada kehadiran Allah, dan dalam perjamuan itu Allah menguduskan kita. Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, oleh karena itu maka biasa di dalam pengantar itu bilang begini, bagi mereka yang suka pakai leu-leu, dia pembahasa kasar begitu, pakai leu-leu, suka bersumpah palsu, punya kekuatan-kekuatan rahasia, dianjurkan supaya mereka menahan diri. Karena apa? Karena mereka tidak akan masuk di dalam kekudusan itu. Karena ketika Allah menguduskan kita, disitulah Allah akan menyatakan akan rencana dan kehendaknya, termasuk membersihkan diri kita dari setiap dosa-dosa kita. Allah hanya butuh satu pengakuan. Allah hanya membutuhkan akan pengakuan manusia. Ya Tuhan, kami sudah berdosa. Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, besok kita akan sama-sama dalam perjamuan kudus. Kita akan minum darah yang dilambangkan dengan anggur dan makan roti. Makan roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Saya selalu bilang, itu melambangkan bahwa firman itu akan tetap ada di dalam daging kita. Dan darah Kristus akan senantiasa mengalir
di dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, semua anggota sidi yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu besok, saya persilakan berdiri untuk menjawab di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya persilakan berdiri. Apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimeteraikan oleh baptisan, dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan imanmu di dalam kasih yang benar, dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Kidung Jemaat nomor 376 bait 1. Jemaat Tuhan, kita melakukan PKJ nomor 146 bait 1. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita masing-masing, di dalam tangan kita mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami,
dengan ikhlas dan tulus di hadapan hadirat-Mu Bapa, untuk kami dapat mempersembahkan kehidupan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, hari ini kami telah mempersiapkan diri kami untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada besok siang. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati akan kami dalam hidup kami masing-masing ya Bapa. Tibalah saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan dan Tuhan sempurnakan seluruh persembahan kami ya Bapa. Teristimewa hidup ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah korban yang hidup itu. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Amin. Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan seterusnya. Mama jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami sangat bersyukur untuk seluruh kehidupan yang setiap hari kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas hidup. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari hidup yang kami nikmati itu adalah bagian daripada kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hidup untuk kami
melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, dalam kami melaksanakan akan setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan-pekerjaan kami, Roh Tuhan senantiasa menuntun kami dan menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, untuk mensyukuri atas segala berkat dan anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami, hari ini kami datang kembali di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama masuk dalam satu persekutuan dalam perjamuan kudus yang akan dilakukan pada esok hari. Kami melakukan ini semua dalam satu kesadaran iman, bahwa sesungguhnya kami senantiasa mau memperteguh akan komitmen dalam kehidupan kami, dalam kami mengikut Kristus, dalam memperteguh akan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami dalam perjamuan bersama, dalam perjamuan kudus, Tuhan menguduskan akan persekutuan kami. Tuhan menguduskan dan menyatukan akan hati kami semua. Sehingga dalam setiap perjamuan kudus yang kami rayakan, Allah senantiasa berkenan untuk senantiasa menyatakan akan kehendak-Mu, akan kuasa-Mu di dalam kehidupan persekutuan kami. Karena itu ya Tuhan, kami semua yang datang pada hari ini, kami semua yang duduk dan berdoa di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang akan mempersiapkan kami, agar besok kami mampu bersama-sama dalam kebersamaan kami mengikuti akan perjamuan kudus. Kami akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang dari tubuh Kristus dan darah Kristus, sebagai tanda bahwa firman itu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan kepada kami semangat yang baru. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami. Kami yang hadir berjumlah 141 orang, laki-laki 61 dan perempuan 80 orang. Dalam kebaktian persiapan perjamuan kudus yang pertama juga, biarlah besok kami dapat bersama-sama, dan selesai kami ikuti perjamuan kudus, kami akan pulang dengan suatu sukacita. Dan kami akan bersaksi dalam dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami berdoa, kami semua yang ada di tempat ini, kami sementara berdoa dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Kami menyerahkan akan seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam setiap rumah kami yang Engkau berikan kepada kami sebagai tempat kami berdoa kepada Tuhan, disitulah Tuhan juga senantiasa mendengarkan doa-doa kami, mendengarkan pergumulan kami, dan di situ juga Engkau akan menjawab akan setiap pergumulan dan doa-doa kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami ya Tuhan. Dan dalam kebersamaan, dalam kesatuan hati, kami semua akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa juga bagi kami besok majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk melayani. Persiapkan kami ya Tuhan, agar kami dapat melayani dalam kesatuan hati, dapat melayani akan jemaat Tuhan, sebagai alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat Tuhan. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami Tuhan. Dan kami akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mama jemaat Tuhan, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 258 bait yang pertama, ku ingin selalu dekat padamu, kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Mengiring Tuhan Jemaat Tuhan yang terkasih, persiapkanlah dirimu dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari, ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita melakukan nyanyian Lais Manekat.